Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Tadabbur kita subuh hari ini kita kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-194. Ini pernah kita singgung sebelumnya. Ada golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut ulul albab. Ini orang-orang yang memiliki pemahaman yang tahqiq, yang dalam terkait dengan esensi kehidupan ini, bagaimana hakikatnya. Dalam rangkaian doa-doa itu salah satunya disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wa atina, berikanlah kepada kami ma wa'adtana, apa-apa yang telah engkau janjikan ala rusulika, melalui utusan-utusanmu. Wala tukhzina yaumal qiyamati, dan janganlah engkau menghinakan kami di hari kiamat. Janganlah engkau menghinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Ini merupakan bahagian dari rangkaian doa hamba-hamba Allah yang disebut ulul albab. Dalam doa ini ada 3 poin yang disampaikan oleh ulul albab ini. Yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewujudkan, merealisasikan janji-janjinya kepada mereka yang disampaikan oleh Allah melalui rasul-rasulnya, yaitu al-fauz, kesuksesan, kebahagiaan di akhirat. Nah, ini tentu adalah jannah Allah Subhanahu wa taala, surga. Kemudian poin yang kedua adalah wala tukhzina yaumal qiyamah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hari kiamat nanti tidak dihinakan. Dan yang ketiga adalah keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Poin kita pada subuh hari ini adalah pada yang kedua, wala tukhzina yaumal qiyamah. Yang penting kita mohon kepada Allah agar jangan dihinakan pada hari kiamat. Hina di dunia ini ada akhirnya. Tapi hina di hari kiamat ini adalah alamat buruk. Nah, di antara kehinaan-kehinaan hari kiamat itu disebutkan dalam hadis orang-orang yang sombong, yang sewenang-wenang, yang menindas, ini di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dengan ukuran yang kecil seperti semut. Disebutkan dalam hadis. Jadi orang-orang yang merasa besar kemudian menindas orang-orang yang kecil, sewenang-wenang, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan mereka dalam bentuk semut kecil, sehingga diinjak-injak oleh orang yang berlalu lalang. Itu di antara bentuk kehinaan hari kiamat. Di antara bentuk kehinaan hari kiamat itu juga disebutkan dalam Al-Quran adalah punggung yang kaku. Punggung yang kaku sehingga ketika mereka disuruh sujud mereka tidak bisa. Nah, jadi ini adalah
orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik yang hanya sholat ketika dilihat orang. Jadi sholatnya ini hanya sebagai pencitraan saja. Nah, sehingga ketika di hari kiamat nanti itu mereka menyangkal, ya Allah, kami waktu di dunia sholat juga. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kalau begitu coba kamu ruku, coba kamu sujud. Lalu mereka mencoba untuk ruku, mencoba untuk sujud, tapi punggung mereka itu kaku. Wahum la yasjudun. Mereka tidak bisa bersujud. Ini bentuk kehinaan hari kiamat. Di antara bentuk-bentuk kehinaan hari kiamat lagi itu ada orang yang hanya punya wajah separuh. Bisa kita bayangkan, Pak. Jadi wajahnya itu hanya separuh, entah kanan entah kiri. Ya, jadi mereka nanti ini diseret dengan wajah separuh. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang berpoligami tapi tidak bisa adil. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berpoligami tapi tidak adil. Jadi di hari kiamat nanti kelihatan, itu dihinakan. Kehinaannya itu dibangkitkan dengan wajah separuh dan diseret dengan wajahnya itu. Akan tetapi, kalau kita ingin menarik satu benang merah, maka sebenarnya puncak kehinaan hari kiamat itu adalah penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa diobati. Penyesalan yang tidak bisa lagi ditebus. Di antaranya tadi disebutkan oleh ananda kita itu. Kisah yang tadi diceritakan oleh anak kita ini ada dalilnya, Pak. Disebutkan di akhir surah An-Naba, amma yatasaalun, ayat yang ke-40. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Jadi di hari kiamat itu yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Semua orang itu akan melihat setiap episode perjalanan hidup mereka. Kalau ditayangkanlah jejak-jejak digitalnya itu, ya, mulai A sampai Z, tidak ada yang tersembunyi, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semuanya tampak. Ketika itu yang paling menyesal itu adalah orang kafir. Nah, saking menyesalnya itu dia mengatakan wa yaqulul kafir, dan ketika menyaksikan tayangan-tayangan itu kemudian apa komentar orang-orang kafir? Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, sekiranya aku ini kembali menjadi tanah saja. Jadi menarik. Sekiranya aku ini kembali menjadi tanah saja. Ada pertanyaan tentu ada terlintas. Kenapa mereka ingin menjadi tanah? Jadi begini, para mufassir kita katakan seperti ini. Ketika itu, orang-orang kafir itu melihat bahwa binatang-binatang yang Allah ciptakan di dunia ini, nah, seperti tadi, kelelawar, kerbau, cacing tanah, macam-macam, itu akhir episode mereka itu adalah menjadi tanah. Menjadi tanah. Ya. Ini ada manusia, yang ketika melihat bagaimana ujung episode perjalanan hidupnya di akhirat nanti itu, maka dia membayangkan seandainya Allah menciptakan saya jadi kelelawar sajakah, atau jadi cacing tanah saja, jangan jadi manusia. Sebab seandainya saya jadi cacing tanah, saya jadi kelelawar, saya jadi kerbau, maka saya akan berakhir dengan menjadi tanah, selesai. Tapi ketika mereka kemudian hidup menjadi manusia dan memilih kekafiran, maka mereka tidak akan bisa menghindarkan. Ya, neraka sudah menunggu. Neraka itu digambarkan, Pak, tidak hidup, tidak mati. Ya, kita bayangkan bagaimana rasanya itu, mau dibilang hidup, menderita, mau dibilang mati, bernapas juga. Ya. Jadi
La yahya wa la yamutu fiha, la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang di neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Ini bentuk penyesalan. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, seandainya saya itu seperti cacing tanah itu ya. Ya, seperti babi itu ya. Kembali hanya menjadi tanah, selesai persoalan. Ini tidak. Ini salah satu bentuk kehinaan di hari kiamat. Nah, kemudian disebutkan juga di antara bentuk-bentuk kehinaan hari kiamat itu dalam surah As-Sajdah. Nah, ini kita akan masuk kepada apa yang menyebabkan orang ini kemudian menyesal. Yang pertama adalah mereka atau tidak beriman kepada hari kiamat. Ya, tidak beriman kepada hari kiamat. Ini disebutkan dalam surah Sajdah. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim. Seandainya engkau melihat wahai Muhammad, ya, orang-orang yang berdosa itu di hari kiamat mereka tertunduk kepala mereka. Nah, kemudian mereka mengatakan Rabbana ya Rabb kami. Nah, ini doa, ini juga doa. Tapi doa orang-orang yang menyesal di hari kiamat jangan sampai kita panjatkan. Jangan sampai. Apa yang mereka doa? Rabbana ya Rabb Tuhan kami, absarna. Kami sudah melihat hari kiamatnya. Kami sudah melihat hari kiamat. Wasami'na, dan dulu kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui rasul-rasul-Mu tentang hari kiamat ini. Dulu kami dengar, kami tak percaya. Hari ini kami sudah menyaksikan, baru kami percaya. Sekarang apa yang mereka katakan? Farji'na. Ya, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Mereka meminta kesempatan yang kedua. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, kami pasti beramal solih. Inna muqinun, sekarang kami sudah benar-benar yakin tentang adanya hari kiamat itu. Nah, tapi tentu ini adalah sesuatu yang mustahil. Nah, itu satu. Kenapa manusia mendapatkan kehinaan berupa penyesalan di hari kiamat, penyesalan yang tidak bisa diobati, ya, tidak bisa direhabilitasi lagi. Nah, itu karena tidak percaya kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ini disebutkan dalam Al-Quran, di antara yang menyebabkan orang menyesal semenyesal-menyesalnya di hari kiamat itu adalah salah memilih kawan. Salah memilih kawan. Ya wailata, dalam Quran Allah sebutkan ya wailata, aduh celaka betul nih. Ya, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dulu waktu saya hidup di dunia itu saya kok berkawannya sama si Anu? Dia inilah yang menyebabkan saya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia inilah yang menyebarkan virus-virus ketidakpercayaan kepada hari kiamat kepada saya. Ini jangan kita artikan sempit dari pribadi ke pribadi saja. Boleh jadi kemudian kalau kita tarik secara geopolitis, ini ada negara yang salah berkawan dengan negara yang lain. Ada negara yang kemudian memilih untuk berkoalisi, bersekutu dengan negara-negara yang benci kepada Islam dan kaum muslimin. Ini salah bergaul, lalu kemudian menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Apalagi disebutkan juga dalam Al-Quran, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, jadi ada orang yang di hari kiamat nanti itu kemudian mengatakan, ya laitani, aduh celaka betul saya ini, ma qaddamtu li hayati. Ya, kenapa saya tidak melakukan kebajikan-kebajikan untuk hidupku yang sekarang ini? Maksudnya hidupnya yang di akhirat itu. Kenapa dia dulu waktu hidup di dunia tidak melakukan kebajikan-kebajikan untuk kehidupannya yang di akhirat itu sekarang? Nah, ini siapa ini? Nah, inilah
manusia yang lalai, tidak beribadah, ya, habis waktu hanya untuk bersenang-senang, habis waktu, habis masa hanya untuk entertain, untuk hiburan-hiburan dan seterusnya, sampai kemudian lalai menyiapkan bekal. Mereka akan mengatakan, ini luar biasa hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang masa yang akan datang. Masa yang akan datang bukan di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang masa depan, percayalah bahwa masa depan itu tidak ada di dunia, Pak. Tidak ada. Kita ini perlu meluruskan ungkapan-ungkapan yang sering kita katakan kepada anak-anak kita. Ini demi masa depanmu ini. Ya. Tapi masa depan yang kita maksud itu adalah masa depan yang sangat pendek umurnya di dunia. Coba kita perhatikan. Ya. Coba kita tanyakan kepada orang tua kita yang sudah berumur 70, 80 ini. Ya, 60, 70, 80. Itukah masa depan? Inikah masa depan? Ya. Seperti inikah masa depan itu? Tentu tidak. Tidak seperti. Masa depan itu adalah akhirat. Kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena pada akhirnya ukuran sukses atau gagalnya kita itu nanti di sana. Bukan di sini. Bukan di sini. Kita sering mendengarkan ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah banyak wali-wali Allah itu yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Dalam pandangan mata manusia nih, ya, mereka ini hina. Ketika mereka berbicara tidak didengarkan, ketika mereka datang tidak digubris, mereka tidak datang juga tidak dicari. Jadi ini ada orang-orang yang katakanlah kehadirannya itu tidak ada pengaruhnya di dunia ini, tapi suara mereka itu sangat dikenal di langit. Jadi ada orang-orang yang ketika hidup di dunia itu ya, dalam pandangan mata manusia mereka hina, bukan siapa-siapa, akan tetapi mereka sangat dikenal di langit. Nah, itu ada yang seperti itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Jadi coba kita perhatikan ya, belum berapa lama menjadi menteri, dihormati, dimuliakan, ya, tapi begitu rezim berganti sudah diseret-seret sebagai koruptor. Ini banyak terjadi. Belum mati nih, belum mati baru di dunia. Ini begitu cepat perubahan itu terjadi. Dari di atas kemudian menjadi betul-betul di bawah. Ini belum di akhirat. Kalau masih hidup masih bisa bertaubat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pentingnya doa ini kita panjatkan adalah agar supaya kita betul-betul memiliki fokus. Kita fokus. Ya Allah, wala tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah engkau menghinakan aku nanti di hari kiamat. Jangan menggolongkan aku di dalam golongan-golongan orang yang mendapatkan kehinaan di hari kiamat. Kenapa? Karena kehinaan di hari kiamat itu sudah menjadi alamat. Tadi disampaikan oleh anak kita itu satu ayat tentang orang-orang mukmin. Nah, dikatakan di situ ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Apa yang mereka warisi? Yang mereka warisi itu adalah Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Tapi pertanyaannya adalah mereka ini mendapatkan warisan dari siapa? Ketika kita berbicara warisan, maka itu adalah satu aset yang kita dapatkan, yang kita dapatkan tanpa usaha kita. Sama ketika kita mendapatkan warisan dari orang tua kita yang mengusahakan. Nah, kita sama sekali tidak punya andil di situ. Mungkin kita lagi kuliah di sana, kemudian orang tua kita beli ini ruko, beli ini tanah.
pulang-pulang orang tua meninggal, kita dapat. Itu namanya warisan. Ya, jadi ada orang-orang mukmin itu mendapatkan warisan, dan warisannya itu tidak main-main. Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Pertanyaannya dari siapa? Dari siapa mereka mendapatkan warisan itu? Pasti ada pemilik sebelumnya. Siapa pemiliknya? Nah, inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di muka bumi ini itu semua punya coupling, ya, punya coupling di surga. Semuanya punya coupling di surga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan bagi semua manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini tempat di surga. Jadi kita semua manusia punya istana di surga, dan atas namanya. Tapi ada orang yang kemudian memilih untuk tidak mau mengambil couplingnya, tidak mau. Ya. Jadi nanti di surga itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini ada orang mukmin ini masuk surga, ya, dia menempati istananya, dan dia menemukan bahwa istana yang di sebelah ini kosong, pemiliknya tidak datang. Ya. Kemana pemiliknya? Ya, ada di tempat yang satunya. Ya. Ada di tempat yang, sehingga kemudian coupling istana yang kosong ini lalu kemudian mereka warisi itu. Makanya mereka dikatakan ulaika humul warisun. Kenapa? Karena pemiliknya tidak mau. Akhirnya mereka mendapatkan warisan. Maksud saya seperti ini, bahwa betul di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu semua sudah tercatat. Jadi siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, itu semuanya sudah tercatat dalam ilmunya Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pilihan. Ya. Allah mengutus Rasul, Allah mengirimkan wahyu kitab suci Al-Quran, dan Allah memberikan kepada kita akal untuk berenung, untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada yang memaksa kita. Dan karena pilihan itulah kemudian kita dimintakan pertanggungjawaban. Karena kita dimintakan pertanggungjawaban, dari situlah kemudian siapa yang pilihannya salah, itulah yang akan kemudian menyesal. Nah, itulah yang kemudian akan menyesal. Nah, jadi tentu saja tidak cukup kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la tukhzina yaumal qiyamah, ya Allah janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Tapi lebih daripada itu, kita harus memilih, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dalam kehidupan ini kita harus mengetahui apa-apa yang bisa mengangkat derajat kita pada kemuliaan, dan apa-apa yang bisa menghinakan kita, bahkan lebih rendah daripada binatang itu tadi. Nah, kemudian kita memilih. Nah, dengan pilihan itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran ketika pilihan kita itu benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan Allah juga akan memberikan kepada orang-orang yang kemudian memilih untuk tidak memilih, ya, memilih untuk tidak memilih jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kehinaan itu. Nah, jadi ada doa-doa disebutkan dalam Al-Quran, mudah-mudahan tidak kita panjatkan. Di antaranya tadi adalah farji'na na'mal sholih, ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk beramal solih. Ada juga disebutkan akhirna ila ajalin qarib, berikan kami sedikit waktu, sedikit saja, ya. Ada juga yang mengatakan farji'na na'mal sholihan, dan seterusnya. Ini doa-doa, tapi ini doa-doa orang yang menyesal di hari kiamat. Jadi intinya itu nanti kita kembali pada doa ulul albab itu tadi, ya Rabbana wala tukhzina yaumal qiyamati, Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ali Imran ayat 194. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mengamalkan doa ini dan berusaha
mengetahui apa asbab-asbab kehinaan di hari kiamat dan menjauhinya. Demikianlah Bapak-bapak, saudara-saudara yang sempat kita bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.